warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9. Materi untuk hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang teks diskusi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu struktur teks diskusi dan unsur kebahasaan dari teks diskusi. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama kita itu tentang struktur teks diskusi. Jadi, struktur teks diskusi itu dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan simpulan atau saran. Di bagian pendahuluan itu berisi masalah yang akan didiskusikan bersama. Di bagian isi berisi argumen yang dapat berupa argumen pendukung dan argumen penentang. Jadi isinya ini dipilah menjadi dua atau dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu argumen yang mendukung dan argumen yang menentang. Jadi pendapat pro dan pendapat kontra. Di bagian simpulan atau saran ini berisi hasil akhir yang berisi simpulan dan kesepakatan dari permasalahan yang dibahas. Materi yang kedua yaitu unsur kebahasaan teks diskusi. Unsur kebahasaan teks diskusi di sini dipilah menjadi 4. Yang pertama itu ada kata perimbuhan, khususnya kata perimbuhan mekan dan dikan. Yang kedua ada kata depan di. Ketiga ada kalimat pertentangan. Dan yang terakhir itu ada kalimat sebab akibat. Kalimat sebab akibat dan kalimat akibat sebab. Jadi kebalikannya. Nah, mari kita masuk ke unsur kebahasaan yang pertama tentang kata berimbuhan, mekan, dan dikan. Kata berimbuhan mekan itu contohnya di kata mendapatkan. Ini kata dasarnya atau lemanya dapat, mendapatkan awalan me, dan mendapatkan akhiran kan. Yang kedua ada kata mengerjakan, kata dasarnya kerja atau lemanya kerja, mendapatkan awalan me dan akhiran kan. Sedangkan di kolom bagian kanan itu ada kata perimbuhan dikan. Contohnya didapatkan dan dikerjakan. Di sini mendapatkan awalan di dan akhiran kan. Kalimat yang mendapatkan awalan me itu biasanya disebut dengan kalimat aktif, sedangkan bukan kalimat ya. Kata yang mendapatkan awalan me itu biasanya disebut dengan kata aktif, sedangkan kata yang mendapatkan awalan di itu disebut dengan kata pasif. Masuk ke kata depan. Khususnya itu ada kata depan di. Kata depan di ini selalu diikuti kata tempat. Penulisannya dipisah. Jadi di spasi kata berikutnya. Contohnya di spasi sekolah. Sekolah itu menunjukkan tempat. Di spasi rumah. Rumah juga menunjukkan tempat. Di spasi buku. Buku juga menunjukkan tempat. Yang keempat ada di atas. Atas itu juga menunjukkan tempat. Atas, kanan, bawah, terus kiri, samping, depan, belakang, itu tempat semua. Lalu apa bedanya kata depan dan imbuhan di? Mari kita lihat contohnya. Nah, imbuhan di sini itu selalu diikuti dengan kata kerja. Beda dengan kata depan tadi ya. Kalau kata depan itu diikuti kata tempat, kalau imbuhan itu diikuti kata kerja. Contohnya ada kata dimakan. Makan itu kan kata kerja. Maka di dan makan itu penulisannya digabung. Dimakan, dibaca, diterkam, ditolak itu semuanya kata berimbuhan di yang merupakan kata kerja pasif. Dapat dibedakan ya, kata depan diikuti kata tempat, imbuhan diikuti kata kerja. Kata depan itu penulisannya dipisah. Imbuhan di itu penulisannya digabung. Selanjutnya tentang kalimat pertentangan. Apa itu kalimat pertentangan? Kalimat pertentangan itu selalu menggunakan konjungsi subordinatif berupa pertentangan atau perlawanan. Jadi kalimatnya menjelaskan sebuah perlawanan atau pertentangan. Contoh konjungsi pertentangan itu ada tetapi, sedangkan, melainkan, padahal. Contoh kalimatnya, penilaian bukan hanya dari hasil akhir, tetapi dimulai sejak dari
proses. Di sini ada konjungsi tetapi yang merupakan perlawanan. Jadi kalau menemukan kalimat menggunakan keempat konjungsi ini, sudah dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pertentangan. Selanjutnya tentang kalimat sebab akibat dan kalimat akibat sebab. Kalau kalimat sebab akibat itu sebabnya dulu baru akibatnya, sedangkan kalimat akibat sebab itu akibatnya terlebih dahulu baru sebabnya. Berikut konjungsi untuk sebab akibat itu ada konjungsi sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan maka. Sedangkan untuk konjungsi akibat sebab itu ada konjungsi sebab dan karena. Kita lihat langsung ke contohnya agar lebih mudah dipahami. Untuk kalimat sebab akibat itu contohnya dia sakit, oleh karena itu hari ini tidak masuk sekolah. Dia sakit itu kan sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya hari ini tidak masuk sekolah. Dapat dipahami ya? Lalu masuk contoh yang kedua, contoh kalimat akibat sebab. Dia hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Dia hari ini tidak masuk sekolah itu akibatnya. Karena konjungsi dia sakit itu sebabnya. Bagaimana? Silahkan kalian baca berulang-ulang apabila membingungkan. Nah, cukup sekian video Ustazah untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak video Ustazah hingga usai. Terima kasih juga sudah berkenan untuk mengerjakan tugas dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.